Dejan Savicevic punya keanehan yang tidak dimiliki banyak pemain besar. Dia bukan tipe pemain yang dari awal selalu kelihatan paling rapi, paling stabil, atau paling sering dipuji. Kadang permainannya justru terlihat sulit ditebak. Kadang dia seperti berjalan dengan irama permainannya sendiri. Tapi anehnya, saat pertandingan masuk ke panggung paling besar, saat tekanannya menjadi paling berat, dan saat semua mata benar-benar tertuju ke lapangan, Dejan justru berubah jadi pemain yang paling berbahaya di pertandingan itu. Kalimat itu terbukti jelas dalam dua laga yang sangat penting di Eropa. Yang pertama, semifinal European Cup 1991 saat Red Star harus menghadapi Bayern. Yang kedua, final Liga Champions 1994 saat AC Milan bertemu Barcelona. Tim yang saat itu datang dengan nama besar, pelatih besar, dan kepercayaan diri besar. Di dua panggung itulah Dejan tidak sekedar hadir. Dia benar-benar meninggalkan jejak yang sulit dilupakan. Karena itu, cerita Dejan bukan cuma soal pemain berbakat. Ini adalah cerita tentang sosok pemain yang seperti menunggu laga besar terlebih dahulu. Baru setelah itu, dia memperlihatkan versi terbaiknya. Dan disitulah pertanyaan paling menariknya akhirnya muncul. Kenapa pemain yang tidak selalu terlihat paling menonjol justru bisa terasa paling gila saat pertandingan sudah masuk ke level tertinggi? Ali šta se tu može? Savičević! Gojković je prosto gađao mrežu! Savičevića ponovo! Savičević! Savičević! Druga penalty! Gol, 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 gol! Dejan Savicevic bukan pemain yang dari awal langsung ditempatkan sebagai pusat cerita sepak bola Eropa. Dia lahir di Podgorica pada 15 September 1966, lalu tumbuh jadi pemain kreatif dengan teknik tinggi dan gaya main yang sulit ditebak. Dia datang bukan dari klub-klub yang biasanya paling sering menyita perhatian seperti Milan, Barcelona, atau Bayern, melainkan dari Red Star Belgrade, tim kuat dari Yugoslavia yang punya kualitas besar tetapi tidak selalu dipandang sebagai wajah utama sepak bola Eropa. Disitulah latar awal Dejan terasa menarik. Dia bermain di tim yang kuat, penuh pemain berbakat, lalu menjadi bagian dari generasi emas Red Star yang menjuarai European Cup pada 1991. Kemudian klub itu juga mencatat generasi tersebut menutup tahun yang sama sebagai juara Intercontinental Cup 1991. Artinya, Dejan datang dari lingkungan yang keras, kompetitif, dan sangat berbakat. Tetapi justru karena Red Star begitu kuat sebagai tim, dia belum otomatis diperlakukan sebagai bintang utama yang akan bersinar di mana-mana. Dan saat AC Milan merekrutnya pada musim panas 1992, tantangannya malah bertambah. Milan adalah klub besar dengan standar yang sangat tinggi, dan menurut situs resmi klub, Dejan datang setelah membawa Red Star juara Eropa, lalu masuk ke ruang yang penontonnya terkenal sulit dipuaskan. Jadi, sebelum dikenang lewat malam yang begitu besar, Dejan lebih dulu berdiri di titik yang tidak sederhana. Dia datang sebagai pemain berbakat dari tim juara Eropa, lalu masuk ke dunia yang lebih keras, lebih terang, dan lebih kejam dalam menilai seorang pemain. Dari sinilah pertanyaan besarnya mulai terasa. Kapan Eropa mulai sadar bahwa pemain ini bukan sekedar enak dilihat, tapi benar-benar berbahaya saat pertandingan membesar? Pančev pa Savičević. Savičević pa Bilić. Bilić, Savičević traži loptu. Savičević. Dobar udarac Savičevića, 3:0. Sebelum namanya dibicarakan luas di Eropa, Dejan Savicevic lebih dulu menanjak lewat jalur yang tidak terlalu glamor. Pada musim panas 1988, Red Star Belgrade merekrutnya dari Budućnost. Dia datang ke klub besar, tapi bukan untuk ke ruang yang kosong, karena Red Star saat itu sudah dipenuhi pemain berbakat dan sedang membangun tim yang serius untuk bersaing di Eropa.
Jadi sejak awal, Dean tidak masuk sebagai tokoh tunggal. Dia masuk sebagai satu bagian dari tim yang kuat, dan itu membuat proses naiknya nama Dean terasa lebih pelan, tapi juga lebih menarik. Sinyal bahwa Dean bukan pemain biasa mulai terlihat di panggung Eropa pada tahun 1988. AC Milan mencatat bahwa dia sempat mencetak gol ke gawang Milan di Beograd dalam duel European Cup. U kojoj Crvena zvezda posle 56 minuta igre vodi sa 1:0 biti nastavljena ili prekinuta. Laga itu kemudian terkenal karena kabut tebal yang memaksa pertandingan dihentikan saat Restar sedang unggul, sebelum akhirnya Milan lolos di pertandingan ulang. Walaupun Restar tidak lolos, momen itu penting untuk Dean, karena disitulah publik mulai melihat ada pemain dari Yugoslavia yang tampil berani melawan klub sebesar Milan. Si avvicinano pericolosamente Stojkovic, tiro e gol. Passa in vantaggio la rossa con Stojkovic. Savicevic. Tiro e Galbara. Savicevic si è fatto respingere il tiro. Campo, la parecchia stavolta. Dari sini, namanya tidak lagi sekedar hidup di kompetisi domestik, tapi namanya mulai terdengar di luar sana. Dalam periode bersama Red Star, profil resmi AC Milan mencatat Dean membuat 72 penampilan liga dan mencetak 23 gol. Untuk pemain kreatif, itu menunjukkan bahwa dia bukan sekedar indah dilihat, dia juga sangat efektif. Lalu waktu terus berjalan, dan Red Star makin matang. Dean juga makin tumbuh bersama tim yang kualitasnya naik dari musim ke musim. Jadi saat memasuki musim 1990-91, pertanyaannya tidak lagi sekedar apakah Dean berbakat. Yang mulai menarik justru ini. Kalau panggungnya makin besar dan tekanannya semakin berat, apakah dia bisa membawa bakat itu ke level yang benar-benar lebih menentukan? Savicevic i 1:0 za Crvenu zvezdu u tom 30. minutu. Pola sata igre je prošlo, Crvena zvezda je mnogo toga uradila, ali bez rezultata. Pada 11 April 1991, di semifinal European Cup 1990-91, saat Restar harus datang ke kandang Bayern Munchen, UEFA mencatat Bayern belum pernah kalah di kandang sendiri di kompetisi Eropa sebelum laga itu. Jadi panggungnya sudah jelas. Ini bukan sekedar semifinal, ini ujian besar di tempat yang selama ini terasa angker bagi lawan. Dan justru di tempat seperti itulah Dean muncul. UEFA mencatat Restar menang 2-1 di Munchen lewat gol Darko Pančev dan Dejan Savicevic. Evo sada prilike za Pančeva, jedan Savicevic. Dejan Savicevic u 100% šanci i to je 2:1 za Crvenu zvezdu. Kemenangan itu bukan sekedar kemenangan biasa. Karena Restar datang sebagai tim dari Yugoslavia yang secara nama tidak sehebat Bayern Munchen di mata banyak penonton. Tapi malam itu, mereka tidak bermain seperti tim yang datang untuk bertahan hidup. Mereka datang untuk melukai Bayern, dan Dean menjadi bagian langsung dari luka itu. Dari sini, nama Dean mulai terasa berbeda. Ia bukan cuma pemain kreatif yang enak ditonton. Ia mulai terlihat sebagai pemain yang bisa benar-benar menentukan hasil di panggung besar. Kemudian pada 25 April 1991, leg kedua di Rai Komite Stadium membuat ceritanya semakin kuat. Bayern melawan habis-habisan, tetapi UEFA mencatat Restar menahan mereka dengan skor 2-2 dan lolos dengan agregat 4-3. Sinišu Mihajlovića. Mihajlović u sredinu. Artinya, kemenangan di Munchen bukan kejutan sesaat. Itu adalah bagian dari langkah besar menuju final. Dan Dean ada di tengah momen ketika Restar berubah dari tim bagus menjadi calon juara Eropa yang nyata. Disinilah turning point itu terasa. Eropa mulai paham bahwa pemain ini tidak ciut saat bebannya membesar. Justru sebaliknya, ia seperti tumbuh di dalam tekanan. Malam di Munchen tidak langsung membuat Dean jadi superstar dunia. Tetapi malam itu mengubah cara orang melihatnya. Dari pemain berbakat menjadi pemain yang berbahaya ketika panggungnya besar. Dan seperti yang diceritakan di awal, Red Star Belgrade dan Dejan Savicevic akhirnya menjuarai European Cup 1991 dengan mengalahkan Olympique Marseille lewat adu penalti. Olmeta. Darko Pančev. Crvena
Svelta è campione bronce! Cervella Svelta è proventi Coppa Euro Campiona! Lalu beberapa tahun kemudian, setelah pindah ke Milan dan melewati masa ketika tidak semua orang langsung percaya padanya, satu pertanyaan besar mulai muncul lagi. Kalau Dean pernah merobohkan satu pintu besar di Munchen, apakah dia sanggup melakukan sesuatu yang lebih gila lagi bersama Milan? Savicevic in copertura Conte, viene al raddoppio anche con di palla al sesto minuto del primo tempo su iniziativa di Savicevic. Masalah terbesar Dean Savicevic bukan karena dia tidak berbakat. Justru sebaliknya, bakatnya terlalu jelas. Yang jadi masalah, sepak bola level paling atas tidak selalu langsung jatuh cinta pada pemain seperti itu. Setelah kegemilangannya bersama Red Star Belgrade, AC Milan membawanya pada musim panas 1992. Dean masuk ke ruang yang sudah penuh dengan banyak nama-nama besar. Situs resmi Milan mencatat musim itu diisi wajah-wajah baru seperti Jean-Pierre Papin, Zvonimir Boban, Gianluigi Lentini, dan Dean sendiri. Artinya, Dean datang bukan ke tim yang menunggu penyelamat, tetapi ke tim juara yang hanya mau menerima pemain yang bisa langsung cocok dengan tuntutan mereka. Disinilah konflik Dean mulai terasa. Dia datang sebagai juara Eropa bersama Red Star, tetapi itu tidak otomatis membuatnya langsung jadi pusat permainan di Milan. Klub sebesar ini tidak memberi tempat hanya karena reputasi masa lalu. Semua harus dibayar lagi di lapangan. Tekanannya semakin berat karena Milan baru saja kalah 0-1 dari Marseille di final Liga Champions 1993, dan ia tidak dimasukkan ke dalam skuad dalam laga itu. Formidable Olympique de Marseille, formidable but de Basile Boli. Basile Boli qui a marqué le but qu'il fallait marquer. UEFA mencatat kekalahan itu membuat Marseille menjadi klub Prancis pertama yang menjuarai kompetisi tersebut. Bagi Milan, hasil itu bukan sekedar kalah final. Itu luka besar untuk tim yang terbiasa menang. Dalam suasana seperti itu, pemain seperti Dean Savicevic tidak cukup hanya tampil indah. Dia harus membuktikan bahwa gayanya yang sulit ditebak itu benar-benar berguna saat tim sedang butuh kepastian. Bahkan situs resmi Milan sendiri menulis bahwa pada musim 1993-94, Dean dikembalikan ke tim oleh Fabio Capello pada momen penentu musim setelah kekalahan di Piala Super Eropa dari Parma. Kalimat itu penting karena menunjukkan satu hal. Bakat besar Dean ada, tetapi kepercayaan penuh itu belum datang sejak awal. Karena di leg pertama, Dean dimasukkan sejak menit awal, dan di leg kedua, ia tidak dimasukkan ke dalam skuad. Jadi, titik terendah Dean bukanlah saat orang meragukan kualitas tekniknya. Yang lebih berat justru ini, dia harus hidup di klub yang menuntut hasil cepat setelah datang dengan label besar, tetapi belum sepenuhnya diberi panggung utama. Di titik inilah cerita Dean jadi menarik, karena kalau pemain seperti dia akhirnya berhasil menembus situasi sekeras itu, berarti kebangkitannya nanti tidak akan terasa biasa. Lalu kapan momen itu datang? Kapan Milan akhirnya benar-benar merasakan bahwa pemain yang tampak rumit ini justru bisa jadi pembeda di malam paling penting? Ich hab's gesagt, wie lange soll das noch gut gehen, Savicevic? Kein Abseits. Und der Treffer, eigentlich die logische Folge. Pada 18 Mei 1994 di Athena, malam itu AC Milan datang ke final Liga Champions bukan sebagai tim yang paling dijagokan. UEFA menulis Milan justru masuk final sebagai underdog. Apalagi lini belakang mereka pincang karena Franco Baresi dan Alessandro Costa Curta terkena suspensi. Di seberang sana ada Barcelona racikan Johan Cruyff, tim yang saat itu dipandang sebagai salah satu yang paling kuat di Eropa. Jadi, panggungnya jelas. Ini bukan pertandingan untuk bermain indah sekedar demi tepuk tangan. Ini adalah laga untuk bertahan hidup. Dan justru di malam sebesar itu, Dean tampil paling tajam. UEFA mencatat gol pertama Daniele Massaro lahir setelah Dean melewati Josep Guardiola di sisi kanan dan mengirim bola yang membuka pertahanan Barcelona. Barca haven't managed to get this away. Savicevic breaks into the penalty area and it falls kindly to Daniele Massaro. AC Milan get themselves in front. Can he find someone? He certainly can. Massaro has his second of the game and can
Capello side are 2-0 up on half-time. Tidak lama setelah jeda, dia menghukum Barcelona lagi saat bola liar memantul dan bek lawan ragu. Dean bereaksi cepat, melihat posisi kiper, lalu mengirim chip dari jarak jauh yang membuat skor berubah menjadi 3-0. Hunting this one down, and it's still Savicevic! An extraordinary moment from Milan's number 10. Milan akhirnya menang dengan skor 4-0 dan UEFA menyebut penampilan itu sebagai bagian dari kemenangan yang memorable. Won by Desailly, and Desailly is still going for Milan. AC Milan under Fabio Capello have won the UEFA Champions League. Bagi Milan sendiri, malam di Athena adalah puncak karir Dean bersama Rossoneri. Asis untuk gol pertama, gol chip yang ikonik, dan satu final yang sampai sekarang masih menjadi bagian penting dari sejarah klub. Lebih dari sekedar trik, Dean memberi dampak nyata. Dia membantu Milan membuat tim sebesar Barcelona terlihat biasa. Disinilah Dean terasa berbeda dari banyak pemain kreatif lain. Banyak pemain bisa memikat saat pertandingan terasa biasa. Dean justru meninggalkan jejak paling besar saat final sedang menekan semua orang. Milan bahkan menutup musim itu dengan Scudetto dan Piala Champions, sebuah kombinasi yang menurut UEFA baru pertama kali mereka raih dalam musim yang sama. Jadi, setelah Munchen 1991 dan Athena 1994, pertanyaannya bukan lagi apakah Dean pemain hebat. Yang lebih menarik sekarang adalah ini, kenapa nama sebesar dia tetap terasa unik, seolah tidak pernah benar-benar bisa dijelaskan hanya lewat statistik. Granata, mentre vediamo Savicevic, palla buona in area, c'è l'intervento di Simone gol! Savicevic! Con Savicevic vale per la terza volta e diciamo che siamo vicinissimi a un piccolissimo che sale sul podio. Pada akhirnya, Dean Savicevic tidak dikenang seperti banyak bintang lain yang warisannya dibangun dari angka yang rapi atau sorotan yang datang setiap pekan. UEFA menyebut dia sebagai pemain yang membuat namanya dikenang bersama Red Star saat menjuarai European Cup 1990-91. Lalu meneruskannya lagi di Milan ketika ia mencetak gol dalam kemenangan 4-0 atas Barcelona pada final 1994. AC Milan sendiri mengenangnya sebagai pemain yang dilabeli pada musim panas 1992 setelah membawa Red Star juara Eropa, lalu tumbuh menjadi idola San Siro yang terkenal sangat menuntut. Disitulah letak warisan Dean, bukan sekedar karena dia hebat, tapi karena cara orang mengingatnya terasa sangat spesifik. UEFA bahkan masih memutar dan menandai gol itu sebagai salah satu legendary moments Liga Champions. Dengan Dean sendiri mengaku gol itu lahir dari insting, bukan perhitungan panjang. Lalu 3 dekade kemudian, final Milan melawan Barcelona itu juga masih masuk dalam daftar UEFA sebagai salah satu final Liga Champions terhebat sepanjang masa, dan nama Dean tetap menempel di sana. Jadi kalau ada satu cara paling jujur untuk mengingat Dean Savicevic, mungkin begini, ada pemain besar yang bersinar sepanjang musim, lalu ada pemain yang memilih malam paling berat untuk meninggalkan bekas paling dalam. Dean adalah di kelompok kedua. Dan mungkin itulah alasan kenapa sampai hari ini, dia masih terasa berbeda. Bukan karena ia paling mudah dijelaskan, tetapi karena di panggung terbesar, dia justru terlihat paling hidup. Itu adalah warisan yang tidak akan pernah cepat pudar.